Tanggung jawabnya besar. Cuman tadi ada pertanyaan, emang ada relevansinya? Memang ada relasi yang kuat kalau gajinya tinggi, korupsinya nggak ada, gratifikasinya nggak ada. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Atau bareng juga boleh lah. Nah, bersama saya sekarang udah ada Bang Farid. Yap. Bang Farid sengaja kita undang ke sini untuk bicara seputar apa ya, kalau aku bilang kepantasan entah lah ya Bang ya. Tapi seputar patut atau tidak gaji hakim dinaikin. Patut sih patut Bang. Cuman Bahkan bukan hanya patut, kalau dari sisi kelayakan sebenarnya keharusan. ya, Kalau diukur dari tanggung jawab dan volume kerja yang memang dalam tanda petik bukan sepatutnya lagi memang, tapi seharusnya. ya. Memang sih mengingat dan mengingat ya, Ya. kan? Nah, mengingat dan Ya, mengingat. ya. Tetapi kan ketika seseorang sudah memilih profesi, Ya, dia harus bertanggung jawab dengan pilihan dia itu dan sesuai dengan sumpahnya. iya. Pada konteks itulah sebenarnya kalau di Indonesia pilihan-pilihan profesi itu kan sebenarnya belum tentu, kalau kita mau jujur, kalau kita mau transparan, terbuka, pilihan-pilihan itu kan sebenarnya bisa pilihan bebas, bisa pilihan terpaksa. Jadi kalau ukurannya pilihan, ya harusnya memang profesi itu disertai dengan pilihan yang dari awal sudah akan digeluti, sehingga apapun kemudian konsekuensi dan risikonya Dia harus terima. harus diterima dan harus enjoy, harus menikmati itu. Ya. Tetapi kalau dalam konteks keindonesiaan sebenarnya kalau menurut pengalaman empirik ya belum tentu juga sebenarnya itu karena pilihan bebas, melainkan mungkin pilihan terpaksa. Misalnya bapaknya hakim, ibunya hakim, ya anaknya juga harus hakim. Padahal mungkin anaknya tidak punya passion untuk jadi hakim. Iya, sehingga akhirnya kemudian segala cara ditempuh untuk mendapatkan profesi itu, gitu. Memang banyak kalau kita lihat di profesi-profesi lain juga hal itu bisa terjadi kan? Ya, walaupun pada konteks pertanyaan tadi harusnya idealnya semua profesi yang kita jalankan, mau sebagai dosen, advokat, jaksa, apapun, hakim, jurnalis, itu adalah suara hati. Iya. Karena ini bukan hanya soal saya dapat apa, tapi kemudian saya ingin memberikan apa. Kira-kira begitu. Nah, ketika kita paham itu sebagai nuraninya manusia, itu siap selesai jalan urusan. hidup. Yap. Selesai urusan kan? Ya. Tapi karena ada yang belum selesai, ketika dia terpaksa atau segala macam, dan sistemnya juga memaksa. Ya. Ini yang bahayanya. Seorang anak dilahirkan semua bersih, tidak ada pikiran kotor segala macam. Ya. Begitu dia masuk pasar, muncullah sesuatu. Ya, warna-warna baik yang alamiah sunatullah maupun kemudian percikan-percikan dari faktor-faktor lain. Sunatullah atau juga, alam Bang. lain. Nah, sunatullah juga, cuman memilah sunatullahnya yang mana ini kan. Nah, karena segala sesuatu disediakan. Oke, Bang. Tapi ada satu yang menarik bagi aku, Bang. Selama ini tunjangan gaji hakim lah yang paling tinggi kan. Tunjangan profesinya kita tahu untuk lingkup ASN dan atau pejabat negara. Karena sebenarnya begini juga di Indonesia, kalau merujuk kepada undang-undang ASN, hakim itu bukan ASN tapi pejabat negara. Jadi kedudukannya sebenarnya setara dengan kelembagaan lain, misalnya DPR dari sisi jabatan dari sisi jabatannya, presiden, Dewan, tadi DPR, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota apalagi, ya ada 7 lembaga, BPK dan lain sebagainya. Termasuk lembaga yang abang dulu. Termasuk Komisi Yudisial itu. Dalam struktur
kedudukan mereka itu tergolong sebagai pejabat negara. Hanya saja hakim, kecuali hakim agung, masih disetarakan dengan ASN. Jadi agak ada ambivalensi quo vadis sebenarnya pada konteks kalau dikaitkan tadi dengan salary atau pendapatan, jabatannya pejabat negara bukan ASN, tapi pendapatannya ASN atau katakanlah di atas ASN, kira-kira begitu. Kalau kita lihat gitu, apa kira-kira kawan-kawan kita di pemerintahan, terutama yang mengatur posisi jabatan dan segala macam. Ya, Kemenpan berarti ya. Nah, paham nggak itu sebetulnya itu, Bang? Ya sangat paham sebenarnya. Cuman itu sejak tahun 2010-an ya sebenarnya sudah ada upaya untuk mempertegas. Karena undang-undang ASN termasuk yang terakhir itu sebenarnya sudah menempatkan hakim sebagai pejabat negara. Lalu kemudian karena pejabat negara ada lagi undang-undang khusus yang dirancang, yaitu rancangan undang-undang jabatan hakim yang tak kunjung selesai. Nah, jadi sebenarnya kan persoalan hakim ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jabatannya pejabat negara. Nah, lalu kemudian rekrutmennya, prosesnya itu lewat seleksi tak jauh beda dengan ASN. Lalu kemudian pendapatannya juga tak jauh beda dengan ASN. Walaupun kemudian ketika difahami bahwa hakim sebagai pejabat negara, logika yang dibangun oleh katakanlah sebagian orang yang disebut pejabat negara itu bukan pendapatannya, melainkan tanggung jawabnya. Nah, jadi pendapatan dan tanggung jawab itu adalah berbeda. Padahal seharusnya memang, jadi kalau merujuk ke pemahaman pejabat negara, maka fasilitas yang didapatkan oleh hakim ya banyak sebenarnya. Seharusnya. Jadi ada rumah, ada kendaraan, ada ajudan, ada pengamanan dan lain sebagainya. Yang itu sebenarnya kalau kita mengadopsi sistem negara lain yang memang posisinya seperti itu, sehingga konsekuensinya juga suatu ketika katakanlah Komisi Yudisial melakukan kunjungan atau studi banding. Lalu ketika ada satu pertanyaan yang membuat kita juga terperangah. Pertanyaannya adalah apakah bapak-bapak pimpinan pengadilan ada menerima keluhan masyarakat terkait dengan perilaku hakim? Malah dia tercengang. Maksudnya apa? Apaan itu pertanyaan? Kami nggak ngerti. Sebab kami hakim di sini memang berada pada posisi yang di jalan sunyi. Jadi nggak akan ada laporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim, karena memang hakim itu nggak ada yang, kalau istilahnya kita yang nggak ada nyeleneh perilakunya, sehingga memang nggak ada juga laporan terhadap perilaku hakim. Dan tidak sewajarnya mereka dikasihkan komplain dari masyarakat. Nggak ada memang ruang untuk itu. Karena selain integritasnya sudah tinggi, standar jabatan etikanya juga sudah tinggi, katakanlah pendapatannya juga tinggi. Lalu kemudian ada satu lagi. Terus pertanyaan berikutnya, andai kata ada hakim yang melanggar perilaku hakim, maka pertanyaannya siapa yang tanda petik memeriksa mengadili? Ya dia bilang, kami akan bentuk panel para hakim juga. Lalu kita tanya, apa enggak nanti ada istilah kitanya ekuh pakeuh, enggak segan satu kos? Dia bilang, oh kita profesional, hakim ya hakim. Ketika siapapun yang akan kami adili, maka pada posisi itu kami menjalankan profesi kami sebagaimana layaknya seorang profesional. Jadi kira-kira begitu. Tidak ada kawan ketika nggak ada. Nah, memang kalau dipikir secara jernih, memang begitulah hakim seharusnya. Iya. Ya kan? Iya. Tidak ada anak, istri, segala macam. Nggak ada. Apalagi cuma rekan sejawat, misalnya gitu. Ya. Termasuk dengan atasan. Oh iya, makanya tadi disebutkan nggak ada laporan. Terus bagaimana kode etiknya? Kami sudah punya standar yang tinggi dan kami sudah saling mengawasi. Nah, begitu. Nah, itu negara maju. Itu kalau dapat ya saling mengawasi kalau di sini. Maksud saya tadi dikaitkan dengan tanggung jawab, dikaitkan dengan pendapatan, dikaitkan dengan kedudukannya. Gitu. Jadi ini sekarang contoh. Kalau misalnya hakim makan siang, kalau di Indonesia
hakim itu masih terbiasa makan siang di warung, kantin kantor, pengadilan, kantin pengadilan, ketemu semua banyak orang. Nah kalau ya, tapi kan ini kan bagian dari diskusi kita ya. Iyalah. Kalau di Belanda, hakim giliran makan siang, dia diam-diam keluar dan naik kereta api, terserah dia mau kemana, dia mau pergi makan. Jadi pertanyaannya, kenapa dia harus memperlakukan dirinya agar sampai seperti itu, agar kemudian orang lain tidak kemudian bisa mendeteksi pergerakannya. Maksudnya nggak ada peluang untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak patut terkait dengan profesi. Jadi tidak ada peluang bisik-bisik di kantin, apalagi negosiasi perkara di kantin dan lain sebagainya. Tidak berdekatanlah dengan yang akan katakanlah pencari keadilan. Katakanlah anggaplah para pihak para pencari keadilan. Sebegitunya di sana. Bahkan sebenarnya ada yang unik lagi. Dalam sebuah kisah disebutkan ada wartawan Indonesia pergi ke Inggris lalu masuk ruang sidang. Nah, ada masa jeda. Lalu wartawan tadi mencoba untuk memfoto. Memfoto termasuk mejanya hakim. Lalu ditegur dengan alasan, ini kan belum sidang. Ini kan belum sidang. Kenapa nggak boleh difoto? Lalu kata petugas sana, jangan sampai orang lain tahu apa referensi hakim ketika akan memutuskan perkara. Artinya, para pihak kemudian betul-betul diputus aksesnya untuk membaca termasuk logika dan cara berpikir hakim, termasuk referensi tulisan apa yang dibaca oleh si hakim ketika akan memutuskan satu perkara. Sehingga tidak terbaca oleh Tidak terbaca. Artinya sampai sedetail itu, nggak sampai pada soal WA-nya mana, nanti ketemu di mana, ini harganya berapa, nggak ada. Orang referensinya saja nggak boleh diketahui. Kira-kira begitu. Begitu independennya dia. Begitu independennya sehingga memang wajar mendapatkan, makanya sebutkan profesi terhormat kan. Honoris. Memang dia yang mulia kalau begitu kondisi nyatanya dia harus yang jadi yang mulia gitu kan, sebagai wakil Tuhan betul di bumi. Nanti sebenarnya kita ketika diskusi yang mulia dan wakil Tuhan panjang lagi, nggak ada istilah itu sebenarnya. Cuman dipakaikan untuk menghormati dia. Ya. Artinya undang-undang tidak ada menyebut itu sebenarnya, yang mulia dan wakil Tuhan itu. Ya udahlah, kita tutup di situ. Kita balik lagi ke kepantasan tadi. Dalam penegakan hukum kan bukan cuma hakim, tapi dia adalah pemutus akhir sistem peradilan pidana. Dalam dia yang memutuskan. Di tahap akhir itu kata ujungnya adalah hakim pengadilan. Benteng keadilan terakhir ada di hakim. Tapi kan rangkaian itu bukan cuma hakim aja, Bang. Ada lembaga lain yang terkait. Penegak hukum lain. Karena ini dalam penegakan hukum. Kenapa hakim ini diagungkan dalam segala hal? Posisinya semua penegak hukum dalam frame publik bisa saja sama atau paling tidak berimbang gitu, Bang. Jadi begini, bagi para profesional hukum memang jabatan hakim adalah jabatan pilihan. Jabatan istimewa. Karena idealnya syarat menjadi hakim, apalagi kalau kita labelnya tadi itu wakil Tuhan yang mulia. Jadi untuk mendapatkan menyandang status itu, maka seharusnya memang orang-orang terpilih. Dan paling tidak bagi sebagian banyak orang profesi hukum yang paling dicita-citakan adalah memang hakim. Lalu kemudian kedudukan sosial, kemudian peran keaktorannya dalam penegakan hukum, apalagi dan lain sebagainya. Tapi di luar itu juga standar etika paling tinggi, standar jabatan paling tinggi itu memang hakim. Bahkan saudara pun nggak bisa berbicara. Makanya dibilang begini, pertama hakim itu nggak boleh banyak ngomong dan dia boleh ngomong hanya lewat satu putusannya. Yang kedua, hakim itu harus membatasi diri untuk bergaul, berbicara, termasuk bermedia sosial, sehingga kemudian disebutkan jabatan hakim jabatan istimewa karena itu adalah jabatan memilih jalan sunyi. Memilih jalan sunyi artinya kalau misalnya Bang Rizanul suka ke kafe, hakim nggak boleh harusnya. Sampai segitunya ya? Harus batasi diri, maka dia harus membatasi diri itu dalam pemahaman bahwa lebih banyak yang tak bolehnya daripada bolehnya. Maka, nah ini kan akan panjang lagi nih. Kalau misalnya di negara lain, hakim itu memang diberikan katakanlah tempat atau rumah khusus.
Ya, sehingga katakanlah kompleks kehakiman yang kemudian tidak sembarangan orang bisa masuk ke wilayah itu. Nah, kalau kita sih memang ada, pertama memang masih minimalis, lalu kemudian yang kedua karena negara belum mampu memberikan fasilitas yang layak, maka kemudian mereka diberikan di pengadilan-pengadilan ruang bertemu dengan pihak atau para pengunjung yang tempat tertentu yang ada CCTV-nya dan tidak boleh ke dalam ruangannya. Memang aturannya begitu. Jadi terpisah dari segala sesuatu urusan tugas. Ya. Walaupun nanti akan ketemu dengan orang yang mungkin. Memang udah ada ruangan khusus yang terbuka dan ada CCTV-nya. Kalau dari segi upaya, walaupun sebenarnya yang kalau dibandingkan dengan negara lain itu memang tidak begitu. Memang itu yang saya sebutkan. Gajinya, rumahnya, kendaraannya, pengawalannya dan seterusnya. Aku menarik terutama pengawalan itu. Di sini kayaknya hakim. Makanya sebenarnya sebegini. isu gaji hakim naik 280% itu dan harus dipahami ya, itu bukan. Jadi hitung-hitung ternyata kalau sekarang sekitar 2,5. Nah kalau dia naik menjadi sekitar 7,5, maka menjadi 280%. Jadi jangan dibayangkan karena jadi Indonesia memang aneh juga ya, ada gaji pokok, ada pokok gaji dan segala macam. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung rata-rata sekarang hakim paling baru sekalipun itu sudah kayaknya 7-12 juta hakim paling baru. Kalau misalnya hakim PN Medan itu kayaknya di atas 17-20-an juta. Rata-rata hakim yang sudah bersidang. Iya, di atas 7 juta. 2 digit dia bisa dapat ya. Ya, kira-kira kan gitu. Kan ada hakim yang belum bersidang. Itu berarti masih apa istilahnya? Ya hakim sih harusnya sudah bersidang. Ya betul dong hakim. Aduh, kalau enggak dia nggak bukan hakim. Kadang-kadang ini agak lari dia kalau udah cerita masalah yang agak sensasi. Tapi Bang, kalau kita lihat tadi, oke lah hakim udah nampak penghargaannya kan, nampak batasannya. Sementara rentetan yang lain juga harus ada batasan tersendiri seperti hakim. Kayak jaksa, misalkan jaksa. Harusnya tetap ada kan kadar kode etik ya. Nah, masalahnya memang seperti yang saya sebutkan tadi, hakim memang memiliki standar kode etik yang lebih tinggi. Ada kalau dalam istilah kode etik ada 10 butir kode etik yang harus dia patuhi. Termasuk misalnya tidak boleh. Jadi itu juga ya, walaupun yang lain juga berlaku ya. Tidak boleh berniaga atau membuka usaha. Walaupun dalam praktek ya mungkin tetap ada. Tapi kalau istrinya nggak ada masalah ya. Istrinya nggak ada masalah, keluarganya nggak ada masalah. Lalu kemudian misalnya dia tidak boleh, ya sebenarnya saya bilang tadi, bagi hakim itu sebenarnya lebih banyak tidak bolehnya daripada bolehnya. Dan itu berkonsekuensi terhadap perilakunya, baik di dalam maupun di luar persidangan. Kalau cerita kemarin Ketua Mahkamah Agung bilang bahwa hakim tidak boleh masuk pub, hakim itu sebenarnya kode etiknya memang ngomongnya begitu. Memang sudah standar etikanya memang begitu. Tapi yang menarik kan gini Bang, kalau di publik, di frame publik opini publik penegakan hukum itu siapa yang pertama, siapa berikutnya, dan hakim yang terakhir. Ya, rangkaian akhir ya. Sehingga kesempatan itu kan sebetulnya ada di setiap rangkaian untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan? Kalaupun sampai ke tempat hakim, itu yang udah diatur terakhir itu. Sehingga itu terminal akhir ya. Sehingga ada percumanya hakim dinaikkan gajinya. Kalau sebelumnya juga masih belum teratur seperti hakim. Memang etikanya hakim paling tinggi, tetapi kan etika dalam penegakan hukum itu harusnya selaras dari bawah sampai ke atas. Ya setuju. Itu tuh hal yang berbeda lagi ya. Jadi kalau yang saya sebutkan itu soal standar etika, soal sikap profesional, soal jabatan hakim dalam konteks keindonesiaan dan dalam konteks perbandingan antar negara. Ya. Nah kalau kemudian dikaitkan dengan pendapatan, pada satu sisi sebenarnya dibilang begini, bahwa
karena tadi itu adalah pilihan profesi, maka sepatutnya konsekuensi apapun yang diterima dari profesi itu, maka itu harus diterima, harus dinikmati, dan bagian dari usaha untuk mengabdikan diri bagi perbaikan dan kebaikan. Ya, fungsinya manusia. Ya, fungsi manusia. Apalagi, hakim sebagai penegak hukum, dan kalau diistilahkan di Fakultas Hukum disebutkan hakim sebagai lembaga peradilan atau pengadilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum. Iya. Nah, dalam konteks ini memang jadi sebenarnya begini. Hakim itu kan orang yang mampu mendengar dengan meletakkan telinganya di batin para pencari keadilan. Lalu kemudian ketika akan memutuskan didasarkan kepada sikap profesional, didasarkan kepada fakta dan hukum yang ada. Nah, kalau kemudian dalam prosesnya dibilangkan bahwa percuma gaji hakim dinaikkan sementara perilakunya tidak berubah, ya sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Ya. Karena memang kalau disebutkan pada satu aspek gaji yang tinggi akan membuat perilaku membaik, kayaknya enggak memang, karena memang tidak ada relasi langsung, tidak ada relevansi langsung antara kenaikan gaji dengan kebiasaan atau tadi perilaku atau tabiat atau yang sebut dengan istilah integritas. Jadi kalau pertanyaannya apakah kemudian kalau naik gaji hakim maka kemudian perilaku hakim akan membaik? Ya, ada dua kemungkinan, seharusnya membaik, tapi sekali lagi tidak ada opsi itu sifatnya opsional, yang artinya bukan tidak ketok palu dan mati, bahwa kalau kemudian gaji hakim naik pasti perilakunya juga membaik, integritasnya pasti membaik, karena memang integritas habitat mencintai keadilan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, betul. Nah, lalu lebih dari itu, profesi hakim itu kan ke dalam konteks Islam disebutkan mufti. Ada tiga kemungkinan yang berlaku yang akan ada tiga golongan hakim. Yang pertama, golongan hakim memutuskan perkara dengan ketidaktahuan. Jadi dia nggak tahu apa-apa, karena mungkin tadi sebenarnya bukan pilihan profesi, tapi kemudian diarahkan, dianjurkan, digiring ke sana, maka kemudian dia memutuskan atas dasar ketidaktahuan. Pokoknya perkara putus, tapi sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang keadilan, tentang kemanusiaan, tentang kepastian, dia nggak ngerti. Syukur-syukur sampai ke tahap itu. Ya mungkin. Jadi orang memutuskan hakim memutuskan dengan kebodohannya gitu. Lalu kemudian yang kedua, hakim memutuskan karena pintarnya memang. Ya itulah kemudian disebut dengan pasal-pasal dagang hukum, yang harusnya hukum dagang menjadi dagang hukum. Atau kemudian hukum bisnis menjadi bisnis hukum. Dia menggunakan kepintarannya untuk menyiasati, untuk memperdagangkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang untuk memutuskan perkara. Jadi bukan demi hukum, tetapi bukan demi hukum demi bukan menurut hukum, tapi hukum menurut. Hukum menurut. Ya, betul. Jadi golongan pertama, hakim memutuskan dengan kebodohannya, ketidaktahuannya, hakim memutuskan dengan kepintarannya, tapi dia gunakan kepintaran itu untuk memperdagangkan hukum. Ini dua-duanya masuk neraka. Dalam Islam itulah fakta yang satu lagi, hakim memutuskan perkara dengan ilmunya, dengan kebijakan, dengan kearifannya, dengan mandat yang diberikan, dengan menggunakan, kalau di Indonesia sebut dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menghadirkan Tuhan, menghadirkan Sang Khalik, menghadirkan Sang Maha Pencipta untuk ikut terlibat dalam putusan itu. Bagi yang ketika ada satu perkara lalu kemudian dia menyampaikan kepada Allah lewat salat tahajudnya, ya Allah, inilah rencana putusan yang terbaik menurut ilmuku. Oleh karena itu, ya Allah, aku masih ragu. Berikanlah aku petunjuk. Kira-kira putusan yang terbaik seperti apa? Jadi merinding aku dengarnya itu. Satu. Yang kedua, itu yang diharapkan. Ya, makanya sebutkan dengan integritas. Dan kode etik itu memang mengarah ke sana, sehingga hakim itu harus kemudian punya kemampuan untuk menempatkan dirinya bahwa 24 jam hidupnya penuh dengan CCTV yang
Ya. bersumber dari Sang Khalik. Jadi segala perbuatannya, ada lagi istilah akuntabilitas pengadilan, akuntabilitas hakim. Akuntabilitas ini ada 3. Akuntabilitas terhadap publik, akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap publik, pertanggungjawaban terhadap lembaganya, dan pertanggungjawaban terhadap Allah yang Maha Kuasa bagi yang Islam. Karena Tuhan yang Maha Esa bagi yang siapapun. Karena dia menghadirkan. Karena itulah maka sebutkan wakil Tuhan, Bang. Oke. Sebutan wakil Tuhan itu pertama kekuasaan yang sangat besar. Karena dia diberikan kewenangan menjatuhkan hukuman mati, hukuman 20 tahun, hukuman seumur hidup. Emang siapa yang boleh mencabut itu kecuali hakim? Ya. Satu, yang kedua itu tadi pada saat memutuskan perkara selalu disebutkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Makanya dibilang wakil Tuhan. Jadi makanya sebenarnya profesi, mengapa tadi saya sebutkan standar etikanya lebih tinggi, karena dalam tanda petik ya. Melibatkan Tuhan. Itulah di amar putusan itu jelas ada Tuhan di dalamnya. Ya, demi keadilan berdasarkan. Di pengadilan agama malah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dengan nama Allah. Dengan memang kehadiran Allah langsung. Makanya disebutkan di Indonesia wakil Tuhan gitu. Makanya juga ketika ada pertanyaan pilihan kepastian hukum, kemanfaatan hukum atau keadilan hukum. Nah, kalau Bismar Siregar bilang itu keadilan hukum, bukan kepastian, bukan juga kemanfaatan. Karena kita hidup di dunia, makanya belum ada kepastian yang mutlak. Oh, bukan. Walaupun misalnya perilakunya memungkinkan secara hukum yang tertulis, ingat kasus nenek pencuri coklat ya. Salah memang. Dari sisi kepastian ada pasal dilanggar, ada mengambil hak orang lain dengan tidak izin dan dengan cara yang tidak patut. Dalam aturan manapun itu memang keliru secara normatif. Ya. Pertanyaannya apakah orang yang kelaparan, apakah orang yang demi dan seterusnya bertahan hidup harus dihukum? Itu masuk dengan keadilan. Disitulah hati hakim terpanggil untuk menjalankan undang-undang secara utuh. Dan kalau undang-undang berarti kepastian. Karena dalam undang-undang orang miskin, rakyat terlantar semua ditanggung negara. Ya, undang-undang dasar maksudnya ya. Iya. Nah, hakim paham betul itu kan, bahwa dia adalah negara ketika dia. Iya. Maka hakim itu, makanya tadi juga ketika ada pertanyaan mengapa harus lebih besar? Kalau dari sisi itu ya, karena memang dia bukan hanya wakil negara, wakil Tuhan. Tanggung jawabnya besar. Cuman tadi ada pertanyaan, emang ada relevansinya? Memang ada relasi yang kuat. Kalau gajinya tinggi, korupsinya nggak ada, gratifikasinya nggak ada. Sebetulnya itu yang jadi soal itu memang. Tidak ada relevansinya harta, kekayaan dan segala macam terhadap integritas. Gaji itu kan bagian dari harta dan kekayaannya si hakim. Iya. Dan lebih dari itu, Bang. Bukan hanya gaji kalau hakim, tapi kekuasaan. Iya. Kan udah saya bilang tadi bisa menjatuhkan hukuman mati. Orang palu di dia kok. Nah, hakim itu pantulannya lewat palu. Nah, dia nggak boleh ngomong kecuali lewat palu, yaitu putusan. Makanya hakim memang ada orang bilang hakim boleh bermedsos, ya boleh aja, tapi dia tidak boleh berkata-kata dan cerita dan segala macam. Layaknya ketika abang buat status, ketika saya buat status, karena dia punya posisi yang lebih. Ya. Makanya wajar kalau itu, di situ aku mengerti kenapa akhirnya wajar dia gajinya lebih daripada yang lain. Kenaikannya pun spesial daripada yang lain. Ya. Wajar, dan aku akhirnya untuk pada posisi itu sangat wajar. Bahkan makanya saya bilang tadi bukan kepatutan tapi seharusnya. Ya. Karena termasuk tadi soal keamanan. Saya nggak bisa bayangkan sebenarnya dalam posisi itu ya, ketika akan menjatuhkan putusan, misalnya putusan pra-peradilan. Ya. Yang digugat adalah tindakan atau diskresi polisi. Lalu apa yang terjadi? 1 peleton, 2 peleton masuk mengelilingi pengadilan. Memang di luar. Ya. Tapi bagaimana logika? Kejiwaan psikologis para hakim ketika akan memutuskan. Ya, saya nggak lebih dalam lagi karena sebenarnya kalau dari si soal katakanlah selerinya, soal keamanannya, soal fasilitasnya, maka dia memang dibilang pejabat negara. Jadi wajar sih Bang kalau seperti yang Bang gambarkan, terpikir sama aku memang seharusnya itu adalah
Jadi kalau istilahnya kan begini, Bang. Yang dicita-citakan gitu, Bang. Iya. Ya, seharusnya kan begini, hakim itu sudah selesai dengan urusan dunianya. Iya. Nah, siapa yang mengurusnya? Ya negara. Kalau dari sisi itu. Ya, cuman ya itu tadi sebenarnya, nah nanti ada cerita unik lagi. Tahun 2012 sebenarnya ada, kalau nggak salah ya, PP 24 2012 yang juga menaikkan gaji hakim. Tapi apa kemudian yang terjadi? Nah ini, saya tidak masuk dulu ke wilayah gratifikasi atau katakanlah isu korupsinya. Pada ya, integritas juga, yaitu kalau berdasarkan data di Komisi Yudisial dari laporan yang masuk dan putusan yang ada pada saat itu juga isu yang berkaitan dengan selingkuh juga naik gitu. Cuman saya nggak tahu apakah itu punya relasi yang kuat juga. Tapi karena kemungkinan itu seperti kehidupan sehari-hari yang lain pun hakim akan mengalami juga. Walaupun itu sebenarnya ada banyak hal juga selain pendapatan juga banyak hakim yang bertugas di luar domisili istrinya. Jadi banyak sekali kemudian hakim yang menjalankan tugasnya jomblo lalu bisa pulang ke tempat keluarganya mungkin 1 kali dalam 6 bulan atau 2 kali dalam 1 tahun. Saya pernah berkunjung ke salah satu daerah di mana ya, Nusa Tenggara Barat atau mana gitu. Keluarganya di Medan. Ya, terjadilah kekhususan di sana. Jadi memang ada tunjangan. Masalahnya dia ngumpulin uang 6 bulan, dia balik ke Medan udah habis. Tapi aku ingat, Bang, ini untuk membandingkan ya. Iya. Seharusnya itu diberikan kepada hakim. Untuk narapidana aja diberikan kesempatan untuk bertemu dengan istri. Ya kan? Ini kita ke sana. Ketika hakim ditugaskan ke tempat terpencil, sewajar pun ada tunjangan istrinya untuk terbang. Sebenarnya ada, cuma ada masalah dengan anaknya. Nah, sekolah anak. Kalau kan rata-rata hakim itu pindah 2-3 tahun. Ya. Anak masih SD udah pindah lagi. Nanti tamat SD belum tamat SMP udah pindah lagi. Jadi memang banyak persoalan. Memang ada faktor-faktor yang memberatkan juga. Di samping karena biaya, istilahnya kan gini, 2 dapur ini kan membuat pengeluaran kan lebih tinggi ya. Lalu kemudian banyak hakim yang katakanlah bermutasi, maksudnya karena dimutasi oleh kedinasan, lalu kemudian dia nggak bawa istri. Nah, saya ingat betul salah satu pidato Ketua Mahkamah Agung sekitar 2018 atau 2017, saya mau sampaikan kepada ibu-ibu apapun kondisinya, tolong dampingi suami, jangan sampai perempuan atau istri orang lain lebih sayang daripada kita sendiri, daripada istri sendiri, kepada suami ibu daripada ibu sendiri gitu. Memang dilema betul sebenarnya pada posisi itu. Jadi kalau dilihat dari segi kepatutan dengan katakanlah penegak hukum yang lain atau ASN dan lain sebagainya, memang ada ketidakseimbangan. Tapi kalau dilihat dari risiko dan tanggung jawab sebenarnya, kalau mau jujur sih belum ada apa-apanya. Kalau mau jujur, aku melihat cuma dari satu sisi aja itu udah sebetulnya kurang apapun yang diberikan kepada hakim. Pengawal. Itu lebih jauh lagi. Itulah aku bilang. Karena ini adalah benteng si hakimnya sendiri. Jadi dalam benteng benteng peradilan terakhir hakim ini pun harus punya benteng lagi kan, yang menjaga hidupnya, menjaga segala macam. Itu betul Bang. Sebetulnya masuk akalku. Jadi sangat masuk akalku dari sana itu. Kita ulik sedikit. Tapi nanti jangan tanya lanjutannya ya. Dalam kasus, kalau ingat kasus Ahok, tahu nggak hakimnya itu dikawal sampai seperti apa? Itu naik bulldozer. Masuk ke ruang sidang itu kan ada tempat parkir misalnya, atau dari rumah atau kemana, itu naik bulldozer. Demi amannya. Saking begitulah tekanan psikologis yang akan dihadapi si hakim. Belum lagi seperti yang bilang tadi,
ada banyak kasus perapit, kalau kemudian ketika akan putusan itu sampai dikirim 2 peleton. Dan banyak kejadian kembali di Bengkulu atau di Lampung misalnya lebih kurang serupa. Rumah hakim ditembakin misalnya gitu. Jadi kalau atapnya maksudnya, sorry. Kalau aku pribadi nih Bang ya, mungkin publik di luar juga akan merasakan sama. Kalau melihat hal seperti itu, aku bilang pun kenaikan gaji yang diberikan Presiden kemarin 280% itu pun kurang. Kalau gaji ya bukan tunjangan gaji ya, bukan tunjangan jabatan. Kalau tunjangan jabatan kan memang udah taukian orang udah cukup atau minimal bisa diterima akal. Tapi kalau gaji yang bakal dipakai dia pensiun nanti, jaminan itu ada istilahnya, hakim ketika pensiun terjun bebas. Dia hitungannya dia hanya akan mendapatkan uang pensiun itu antara 2 sampai 3 juta dari yang biasa selama ini dia bawa pulang misalnya 15 sampai 25 juta misalnya, begitu dia pensiun dia hanya akan mendapatkan 2 sampai 3 juta. Sementara ancaman fisik dan psikis terhadap dia akan berjalan sepanjang peserta yang diadilinya ini. Kalau dalam praktek sih enggak sebenarnya. Dia lebih risiko pada saat bertugas, bukan di luar tugas. Sebab kalau di luar tugas juga agak sulit untuk mengidentifikasi mana yang begitu dan mana yang begitu. Dan itu sebenarnya lebih pada saat menjalankan tugas. Dan kalau misalnya kalau di lingkungan pengadilan agama itu kalau tidak keliru itu minta bantuan penegak hukumnya, penegakan atau bukan penegak hukum ya, itu dari TNI. Itu sudah lama. Bantuan pengamanan ya. Bantuan pengamanan betul. Ya kalau di pengadilan agama. Kalau di PN biasa kan. Kalau PN kayaknya nggak ada. PN negeri nggak ada. Itu pun ketika dianggap berbahaya minta bantuan polisi. Memungkinkan. Gitu kan. Nah, artinya dan itu kan pasti ada biaya khusus. Harusnya kan tidak begitu. Di tengah katakanlah distrust, ketidakpercayaan publik kepada lembaga peradilan misalnya, ini misalnya saja, dalam suasana seperti itu bagaimanapun memang tekanan-tekanan intervensi yang diterima hakim itu lebih dari sekadar apa yang dirasakan oleh pihak lain. Bisa, mungkin akan ada anggapan. Polisi kan juga sama risikonya. Iya, tapi dia punya senjata. Jaksa juga kan begitu. Tapi dalam beberapa kasus senjata kan juga ada di kejaksaan. Dan risikonya kan kecil dengan para pihak karena dia hanya menghubungkan antara katakanlah polisi dan pengadilan kan gitu. Tapi ketika masuk ke ruang sidang, apa yang kemudian didapatkan hakim kalau pada konteks fisik gitu, risikonya memang terlalu besar. Makanya saya ingin ceritakan juga kisah ketika saya mengunjungi Pengadilan Negeri Makassar. Lalu kemudian yang terjadi ada di ruang utama. Itu yang saya lihat di ruang pengunjung, bukan di ruang katakanlah terdakwa dan jaksa, itu dikasih jaring tinggi. Seingat saya 3 meter. 2,5 meter di ruang sidang utama ruangan hakim, terdakwa, jaksa dan penasihat hukum tentu di situ. Nah, itu di sekelilingnya itu dikasih ya? Bukan kerangkeng memang, jaring. Pakai jaring biasa. Jaring. Jadi saya tanya, ini ada apa? Pak, di sini biasa kursi, melayang, sandal, dan melayang. Jadi untuk mengantisipasi itu, dan saya lumayan juga banyak berkunjung ke banyak pengadilan yang ketemu ya yang Pengadilan Negeri Makassar. Mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi. Mudah-mudahan saja. Tapi kalau kita bicara hakim sebetulnya panjang, Pak. Makanya tapi ini baru satu isu kita baru cerita ya. Jadi isu pengadilan, isu hakim dan tentu juga ada pernak-pernik penegak hukum yang lain memang agak serial gitu. Dan seru untuk didiskusikan. Sangat. Walaupun memang tadi seperti yang Abang bilang itu kan pilihan. Kalau pilihan tentu segala konsekuensi risiko yaitu memang harus diterima. Tetapi kalau dalam sistem peradilan yang ada kan bukan harus hakim sendiri yang menerima ketika ada risiko yang seperti itu. Dan pemerintah sudah harusnya mendirikan benteng untuk menanggulangi risiko-risiko itu. Nah, kenaikan gaji salah satunya kan. Salah satunya.
Tapi bukan salah Bang ya. Enggak, oke. Dan begini, jumlah hakim di Indonesia kalau sekarang itu baru sekitar 9 ribuan. Oke, itu sudah termasuk hakim yang diterima tahun sekitar 2020-an yang lalu. Udah lama juga, 5 tahun lebih. Lalu ada sekitar 900-an satuan kerja istilahnya. Jadi pengadilan tinggi, pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tun, dan ada sekitar saya nggak ingat dengan pasti, kalau panitranya itu sekitar 35.000. Panitra juga ikut dalam kenaikan gaji? Oh bukan, kan beda. Dia kan ASN biasa. Oke. Jadi kalau melihat dari data yang Abang punya, belumlah signifikan mempengaruhi anggaran belanja negara ketika... Harusnya. Ya, ketika jumlah hakim sekian dengan kenaikan sekian, sebetulnya bukanlah menjadi gejolak yang sangat beda kalau polisi misalnya sudah 500.000 orang. TNI misalnya sudah berapa juta? Saya nggak tahu kalau TNI, tapi kalau polisi sekitar 400-an ribu orang. Kalau hakim ya baru 9 ribuan. Ya. Itu satu hal yang harusnya publik tahu, fakta-fakta. Belum lagi nanti kalau ada pertanyaan, walaupun nggak harus tentu kita ungkap semua, karena memang tadi pilihan profesi. Ada beberapa hakim khususnya di daerah kawasan timur. Yang terjauh, terpencil. Iya, misalnya dalam kasus korupsi. Itu sidangnya sampai ganti tanggal. Bayangkan dari katakanlah jam segini kasus perdata, nanti masuk kasus korupsi, tindak pidana korupsi, itu kan hanya ada di ibu kota provinsi. Lalu dimulailah sidang jam 3, itu selesai bisa jam 12. Itu pun berhenti karena tanggalnya sudah berubah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian hakim bisa besoknya harus tugas lagi perkara lain? Nah, jadi banyak hal sebenarnya, termasuk isu keadilan proporsional dari para hakim untuk menangani perkara. Sementara nggak ada itu kata uang lembur ya? Yang saya tahu nggak ada istilah uang lembur. Yang ada uang lembur disebut dengan biaya perkara justru di Mahkamah Agung. Satu perkara diputuskan oleh tiga orang majelis masing-masing satu perkara. Setiap orang dalam majelis mendapatkan tunjangan. Jadi harga putusan itu karena dia memutuskan satu perkara 1 juta. Jadi 3 juta untuk satu perkara. Jadi nggak terbayang kalau di daerah yang tidak punya apa-apa seperti jadi suara begini. Walaupun mungkin kata orang ini Pak Farid terlalu banyak bicara ini, gitu ya. Ketika ada hakim tidur siang, mungkin orang akan bilang hakim nggak serius. Satu, bagaimana kalau kemudian ternyata dia selesainya tadi malam jam 12 atau jam 10, nyampe ke rumah 1 jam lagi misalnya, sampai ke rumah dia harus memeriksa berkas lagi, ya besok datang ke kantor jam 8 ngantuk. Yang kedua, banyak memang hakim ya seperti juga kebanyakan orang itu punya penyakit dalam, gula, kolesterol. Ya karena tidak teratur ya segala sesuatu. Hidupnya memang tidak teratur. Kalau dari sisi itu, tetapi itu tidak ada alasan untuk kemudian menggadaikan integritas. Nah, itu yang jadi soal juga memang. Jadi sebetulnya banyak yang harus dinaikkan pemerintah. Kalau menurut aku nih ya, dengan segala macam tantangan dan ketidakteraturan hidupnya hakim, termasuk dalam makan, tidur dan segala macam, itu harus ada gantinya. Jadi nggak cukup dengan kenaikan gaji kalau menurut aku Bang, ya. Aku pribadi nih yang ngomong gitu, karena kerasa sama aku wartawan yang katanya 24 jam pun nggak sanggup kerja kayak hakim itu. Kalau begitu caranya, terutama di tempat terpencil dan jauh. Dia masing-masing dengan problemnya. Di daerah terpencil misalnya, mungkin perkara nggak banyak. Yang banyak itu justru di kota-kota besar dengan intensitas pekerjaan yang tidak seimbang. Ada misalnya hakim daerah tertentu, dia hanya menangani perkara 5-6 per minggu. Itu pun dibagi 4 hari. Ada hakim di Medan misalnya, di Serdang, dan beberapa kota yang intensitas perkaranya yang tinggi, bisa sampai, ada pernah hitungan, ada yang sampai sekitar 35 perkara. Jadi kalau misalnya ada hakim, nah udah ya, karena memang dikejar waktu, ya, dan dengan aku mengalaminya itu.
Tapi sekali lagi memang ketika melihat di pengadilan, ya aku alami hal-hal yang seperti itu. Sekali lagi memang, tetapi pertanyaannya, apakah kemudian seharusnya negara sanggup memberikan yang lebih layak? Harusnya sanggup, karena pajak yang kita bayar sudah tidak ada bagian dari sisi kehidupan kita yang tidak dipajakin. Ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya itu untuk siapa? Kan kira-kira begitu. Jadi orang akan nanya, dari mana uangnya? Saya udah hitung-hitung pajak saya itu per bulan berapa yang saya keluarkan. Ya. PPN khususnya. Belum lagi pajak PBB, pajak kendaraan, pajak yang mana lagi? Minum di kedai kopi Itu aja. PPN. Itu PPN. 11% kan? 11%. Oke. Bang, kalau kita cerita hakim, nggak sanggup aku lama-lama, Bang. Enggak, bukan masuk ke sini dia terasa. Tapi begini, karena pertama itu adalah pilihan, yang kedua berkaitan dengan tanggung jawab. Sebab kalau kita membandingkan dengan profesi lain, ya tetap lebih kurang sama. Ya. Profesi jurnalis, profesi dosen, profesi semua profesi, polisi juga kayak gitu. Ya, ketika dia menghadapi tantangan yang lebih berat daripada biasanya, dia juga akan. Ya, maksudnya juga termasuk soal pendapatan tadi. Jadi memang kita juga bingung. Satu sisi pajaknya makin banyak, makin tinggi. Kemudian katanya kita sudah punya sumber daya alam yang begitu tinggi. Pertanyaannya itu semua kemana? Ya kan begitu. Kalau kita bertanya ke sana, Bang, bahkan kalau menurut Pak Mahfud hari itu, rakyat pun punya gaji. Harusnya. Gitu kan. Tetapi, begitu lahir sudah punya gaji. Jadi banyak hal yang sebetulnya kita lihat pemerintah kita ini lupa dengan administrasi yang lebih baik. Sehingga catatan-catatan itu tidak transparan dan tidak terbuka dengan sedemikian. Termasuk banyak hal lagi yang harus kita bicarakan nanti tuh, Bang, karena Abang yang mengerti itu tentang hukum-hukumnya. Berarti ini masih pembuka. Jadi pemirsa, kalau kita teruskan, ampun aku nanti. Kami sudah bicarakan, tinggal orbiter di rumah yang menentukan. Terima kasih banyak Bang Farid. Salam dulu sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.